Shalom NDC Youth. Yeay, seneng banget dan bersyukur banget sore hari ini kita bisa berkumpul lagi bareng-bareng secara online untuk ibadah online. Aku yakin dan percaya bahwa pada sore hari ini dimanapun kita berada, kuasa Tuhan nyata untuk melawat setiap daripada kita. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia, Engkau luar biasa Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk bisa berkomunikasi denganmu Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau lewat penyembahan kami. Biarlah hatimu boleh disenangkan Tuhan lewat nyanyian yang kami bawakan. Engkau lawat kami Tuhan dimanapun kami berada, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Amin. Mari sama-sama kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan lebih sungguh lagi serukan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan, Kau teramat baik Yesus, Kau sangat baik dalam hidup kami Yesus. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk tinggikan nama-Mu. Thank you Jesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Kau setia Tuhan, Kau selalu ada bagi setiap kami Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu. Sebentar kami rindu mendengarkan firman Tuhan, urapi kami semua Tuhan supaya firman yang disampaikan boleh kami dengarkan dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Hello guys, welcome back to Andy's Youth Online Service. Hari ini aku akan menyampaikan sermon untuk kita semua. Nah, selama sebulan ini, kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyongsong tahun 2022. Minggu ini akan jadi last week, tema besar bulanan kita, The Voyage. Dan hari ini, aku akan kembali membekali kalian semua supaya tahun 2022 menjadi tahun yang maksimal untuk kita semua. Basically semua perbekalan yang kita perlukan itu sudah disampaikan oleh Ko JJ, Cijes, Ko Iwan. Jadi yang mau aku sampaikan hari ini itu lebih ke arah sifatnya perenungan dan sekaligus mau kasih encouragement buat teman-teman semua dan termasuk untuk diri aku sendiri sebenarnya. Dulu banget waktu Andy's Youth pelayan-pelayannya ada tim huddle, aku pernah menyampaikan sebuah analogi ini ke teman-teman pelayan bahwa hidup ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Kenapa? Karena kita selalu bergerak, hidup kita itu dinamis, selalu berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Samalah konsepnya kurang lebih dengan tema kita bulan ini, pelayaran voyage perjalanan. Nah, ketika seseorang stop bergerak dan dia tidak pergi kemana-mana, kasarnya sebenarnya kehidupan itu sepertinya rasanya tidak lagi hidup. Sepertinya nggak ada kehidupan karena tidak ada pergerakan. Alias, ya stuck di tempat itu aja. Well, I believe kita semua adalah orang-orang yang bergerak, termasuk saat ini pun kita sedang bergerak atau melakukan perjalanan atau pelayaran. Kali ini mungkin destinasinya adalah tahun 2022 yang lebih baik. Biasanya kan di ujung tahun kita akan menilai gitu, oh ya tahun 2022 aku gimana ya? Now let me ask you a question. Ini sebenarnya bukan pelayaran pertama kalian kan? Termasuk bukan pelayaran pertama aku. Pasti kita sebelum menyentuh tahun 2022 pernah melewati pelayaran-pelayaran yang lain. 2021, 2020, atau mungkin kita nggak melabelnya dengan tahun. Aku juga nggak tahu anyway kalian lahir tahun berapa, pasti beda-beda. Cuman yang aku yakin we've been somewhere else before. Dan di tahun-tahun itu pasti banyak hal yang sudah kita pelajari. Bahkan some of us maybe we learn the hard way. Maka dari itu, hari ini aku ingin memberikan judul khotbah aku, Where I've Been, Where I'm Going. Jadi where I've been, dulu aku kemana, where I'm going. Abis ini aku mau kemana. Nah, biar berasa kayak di film-film atau di novel-novel atau di buku adventure gitu ya, aku akan membagi pembahasan ini menjadi 2 chapter. Sama aja sih sama poin, cuman bedanya aku nyebutnya ini chapter gitu. Aku akan membagi menjadi 2 chapter.
Mari kita membahas chapter yang pertama, Where I've Been. Aku akan menceritakan sesuatu untuk memulai chapter yang pertama ini. Ada sebuah nation yang namanya Panem, BTW it's a fiction, terdiri dari 13 distrik dan pusat pemerintahannya namanya Capital. Mungkin kalian mulai, kayaknya pernah tahu nih kisah ini. Nah, intinya penduduk Panem ini melakukan pemberontakan, tapi gagal dan akhirnya pemerintahannya memberikan mereka hukuman. Setiap distrik harus mengirimkan perwakilan 2 orang untuk mengikuti sebuah survival game di mana mereka diharuskan untuk membunuh satu sama lainnya dan orang yang terakhir itu adalah pemenangnya karena dia yang hidup sendirian gitu. Nah, Katniss Everdeen itu melakukan sebuah hal yang menjadi pusat perhatian di film dan di novel, diceritakan di novelnya. Dia memvolunteer dirinya sendiri karena saat melakukan buang undi ternyata adiknya terpilih untuk mewakili District 12. Nah, ya namanya Prim lah. BTW it's a fiction yang dibikin oleh Susan Collins, Hunger Games, diikuti oleh Catching Fire, terus kemudian diikuti oleh Mockingjay kalau filmnya dibagi jadi 4 part. Pertama kali Katniss ikut Hunger Games, the survival game, dia terlihat sebagai orang yang karakternya sedih, takut, clueless, emosi gitu, marah. Dia ada di sebuah titik kehidupan yang membingungkan dan mengerikan. Dan memang kita bisa bilang Hunger Games sendiri ini adalah sebuah permainan yang mengerikan dan tidak manusiawi. Mereka harus bertahan hidup di alam yang dibuat liar. Mereka harus bertahan hidup dari serangan-serangan dari distrik-distrik lainnya. Semua orang saling mencari celah untuk bisa membunuh orang lainnya gitu. Tapi singkatnya, si Katniss ini hebat dan clever, smart. Dan aku sangat suka sama karakter ini. Dia akhirnya menjadi pemenang Hunger Games. Begitu. Nah, tapi yang perlu disoroti, karakter Katniss ini mengalami perubahan di Catching Fire. Catching Fire itu adalah film kedua. Jadi setelah Hunger Games keluar, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun kemudian muncullah Catching Fire. Di seri kedua atau lanjutan The Hunger Games itu, Katniss kembali akhirnya harus mengikuti The Survival Game. Sama, mirip-mirip, cuman beda aja settingannya. Tapi Katniss yang sedih, yang clueless itu nggak nampak lagi. Karakter Katniss ini lebih ke arah jadi perempuan yang lebih tangguh, lebih hebat, lebih menguasai gamenya. Tadinya dia emang nggak tahu apa-apa. Tapi setelah mengikuti Hunger Games yang pertama, dia jadi tahu banyak dan dia mendapatkan banyak bekal penting untuk dia mengikuti Hunger Games yang kedua yang diikuti. She's been there before. Dia pernah mengikuti Hunger Games yang pertama. Jadi ketika mengikuti yang kedua, dia udah tahu nih, biasanya begini, kayak gini bahaya, kayak gini bisa aku lakukan. Jadi dia melakukan sesuatu di Hunger Games yang kedua, based on pengalaman dia dan pelajaran yang dia dapatkan di Hunger Games yang pertama. So like Katniss, we've been somewhere else before. Mungkin kisah hidup kita berbeda-beda dan aku yakin harusnya nggak ada yang sama kayak Katniss Everdeen. Tapi satu hal yang pasti kita pernah melalui tahun-tahun sebelumnya, we've been somewhere else before dan bukan di tempat ini hari ini. Jadi, aku mau menghimbau teman-teman semua untuk merenungkan 2 hal dari chapter yang pertama ini. Ya. Hal yang pertama adalah lessons learned. Dalam masa-masa kehidupanmu kemarin, pelajaran berharga apa yang bisa kamu petik? Pasti ada kesalahan yang kita buat, decisions yang kurang tepat, pertimbangan yang salah, dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah menyakiti hati orang lain, mungkin kita pernah berbuat salah sama orang tua, mungkin kita melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Well, ini saat yang tepat untuk kita merenungkan kembali pelajaran apa yang kita dapat di tahun-tahun kemarin sebagai bekal yang baik untuk menyongsong tahun 2022. Better strategies, better result, and come back stronger. For me personally, tahun 2021 itu tahun yang syarat akan pelajaran yang teramat sangat berharga. Banyak hal di luar dugaan terjadi, bahkan hal-hal yang menyakitkan. But you know what? Aku nggak akan pernah mau tuker tahun 2021 dengan apapun. Dengan harta apapun di dunia, dengan kesenangan apapun. Karena tahun 2021, tahun yang buat aku mungkin berat, tapi itu menjadikan aku yang sekarang. Oh ya BTW,
lessons itu bukan hanya hal yang sifatnya dalam tanda kutip berat, sulit, negatif ya, tapi juga bisa hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang berbau sukacita. Misalnya tahun 2021, oh ternyata ketika aku berbuat baik sama orang, aku care sama orang sayang sama aku, orang juga care sama aku, dan itu aku pakai juga sebagai kekuatan aku tahun 2022. Aku mau terus melakukan ini. Oke, jadi lessons learned bukan sesuatu yang sifatnya selalu menyakitkan, tapi juga bisa something yang sifatnya menyenangkan dan kita akan lakukan lagi di pelayaran kita tahun ini. Gitu. So, what lessons did you get from previous years? Renungkan dan jadikan itu kekuatan kamu. Oke, yang kedua, apa yang harus kita renungkan? Regrets. Ya, penyesalan. Kalau yang pertama tadi lessons learned, kalau yang kedua regrets atau penyesalan. Apakah kalian punya regrets atau penyesalan di masa lalu? Regrets itu sebenarnya macam-macam sih bentuknya. Nggak semua regrets itu bentuknya kayak, oh aku menyesal, aku telah melakukan sesuatu, harusnya aku nggak melakukan itu. Ya, itu adalah regret macam itu. Tapi ada regret lainnya, yaitu regret di mana seseorang tidak punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Jadi akhirnya sepanjang sisa hidupnya dia penasaran, aduh seandainya aku melakukan ini, hasilnya apa ya? Aduh seandainya aku ikut lomba yang kemarin, lomba nyanyi misalnya, mungkin gak ya aku menang? Kemarin sih emang gak ikut karena selalu berpikir aku pasti kalah. Tapi akhirnya menjadi regret karena kita gak pernah mencoba untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita inginkan dan kita pikir layak untuk dicoba. Jadi itu tipe regrets yang lain, dan aku sendiri di sini nggak bisa kasih petuah yang terlalu panjang atau terlalu detail karena aku nggak tahu regret apa yang kalian punya. Tapi keep in mind, yang namanya punya regrets itu nggak enak. Jadi dari pengalaman kita yang berhubungan dengan regrets, kita bisa sama-sama merenungkan ini dan kita bisa melakukan something better di pelayaran kita di tahun 2022. Orang yang mendengarkan nasihat, ya, mendengarkan masukan, bahkan menilai dirinya sendiri, oh aku kurang ini, kurang itu akan menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi kalau kita semua mau jadi bijak masa depan itu maksudnya bisa jadi juga sekarang, pelayaran kita yang sekarang, kita harus mau mendengarkan nasihat dari orang lain yang kita dekat, dari diri kita sendiri, dan terimalah didikan supaya kita menjadi bijak. Aku yakin kita semua mau menjadi orang yang lebih bijak. Amin. Oke, move on to chapter 2. Where I've been, sekarang where I'm going. Dulu aku pernah di mana, sekarang aku mau kemana. Kita udah bahas chapter where I've been, udah dapat lessons-nya, udah dapat kita harus ngapain dan segala macamnya. Now, where I'm going. Sekarang aku harus kemana dengan semua perbekalan ini. Sebenarnya dengan lesson semua yang sudah kamu dapatkan, all the highs and all the lows, kamu bisa menyusun strategi untuk mencapai semua cita-cita dan keinginan kamu yang emang kamu rindukan gitu. Artinya harusnya dengan itu semua kamu jadi orang yang lebih pede, lebih semangat. Tapi sayangnya banyak anak muda yang gak semangat, gak excited untuk menghadapi hari esok. Seolah-olah hari esok itu gak ada gitu. Padahal sebagai anak Tuhan, kita itu dijanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Banyak teman-teman aku pribadi ya, aku lihat selalu merasa biasa-biasa aja, nggak bersemangat, nggak bergairah, kayak nggak punya harapan, kayak nggak punya cita-cita, dan once again kayak mungkin kayak nggak punya Tuhan yang hebat gitu. Jadi kayak letoy aja, kayak ya besok ya sama aja lah gitu. Nah sekarang coba aku tanya nih sama kalian, siapa yang semangat menghadapi tahun 2022? Ngaku dalam hati, apa kalian semangat? Atau kalian biasa aja? Siapa yang excited banget untuk melihat dan experience new things di tahun 2022? Kalian bisa jawab itu masing-masing dalam hati aja, kalian di rumah kan? Kalau kamu gak semangat, mungkin ada sesuatu yang salah antara kamu gak punya mimpi, gak punya tujuan hidup, atau kamu melihat hidup bukan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Justru hidup adalah sesuatu yang menakutkan. Dan seperti yang aku bilang tadi, seolah-olah mungkin Tuhan gak ada. Seolah-olah harapan itu tidak ada. Padahal sebenarnya Alkitab mencatat bahwa masa depan itu sungguh ada.
Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Jadi seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita itu memandang hari esok, memandang pelayaran yang baru sebagai sesuatu yang super exciting. Karena hidup ini bagaikan sebuah adventure. Banyak hal akan terjadi. Expect new things, maybe expect uncomfortable moments, tapi also expect growth and wins. Hidup ini guys, gonna be black and white. Kalau kalian cuman stay di comfort zone, kalian gak set goals, kalian gak bergairah memandang hari esok, kalau kalian malas belajar hal baru, takut menghadapi perubahan, ya hidup akan gitu-gitu aja, gitu ya. Jadi kalau Tuhan sudah membuktikan kuasanya di tahun-tahun kemarin, percayalah Tuhan yang sama juga akan memberkati kita di masa yang akan datang. Oke, aku mau memberikan sedikit intermezzo yang singkat. Jadi ketika aku membuat sermon ini di kantor, lagi ketik-ketik gitu kan, lagi mikir oh ya mau ngomong apa aja ya buat anak-anak. Tiba-tiba seorang young lady datang menghampiri aku dan membawa sebuah kayak paper bag, sebuah produk, dan dia bilang, ini New Year gift ya buat kamu ya, karena kamu sudah working hard selama ini. Siapakah dia? Cijes. Jadi terima kasih Jesselyn untuk kadonya. Nah tapi yang lucu ketika aku lagi sangat-sangat merenungkan masalah kehidupan yang black and white, kehidupan yang tidak menyenangkan, yang monoton, the paper bag itu warnanya hijau. Paper bag itu warnanya hijau, agak menyala gitu. Terus tangannya pink, handle-nya warnanya kuning. Kemudian aku komen ke dia, wih, lucu ya paper bag-nya warnanya ya. Nah, tapi lebih lucu lagi pas aku lihat paper bag-nya, di dalamnya pas aku lihat closer, ada tulisannya. Tulisannya menarik. Tulisannya ini sebuah frase lah. Frasenya berbunyi seperti ini. Live colorfully. Live colorfully. Nah, itu bikin aku kayak kaget. Hah, pas banget sama sermon aku hari ini. Pas bener lagi bikin sermon ini, tiba-tiba ada sebuah frase. Cuma 2 kata. Live colorfully. Dan itu spoke to me. Kenapa? Karena aku juga kadang-kadang kalau aku bisa menilai diriku sendiri, aku tipe orang yang gak selalu excited tentang hari esok, banyak overthink, banyak ketakutan. Anak circle aku udah pasti tahu banget, aku orangnya suka overthink dan itu membuat aku kadang menjadi lebih memikirkan hal yang susah daripada hal yang menyenangkan di hari esok. Padahal hidup itu seharusnya gak dihidupi seperti itu. So, live colorfully. Aku tertegur kemarin. Dan I hope ini juga memberkati kalian. Cuman 2 kata doang, sebuah frase ya, not even a sentence gitu. Jangan sampai hidup kita gitu-gitu aja, takut explore, sampai satu titik mungkin kalian berpikir, apakah iya Tuhan menciptakan aku hanya untuk melakukan hal sebatas ini? Karena pertanyaan itu muncul di benak aku. Ketika aku bekerja di Surabaya waktu itu, apakah benar Tuhan menciptakan aku hanya aku untuk melakukan hal-hal ini? Yang kemudian akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari comfort zone aku dan aku pergi ke Jakarta. Hard decision, tapi worth it. Banyak growth, banyak pertumbuhan, banyak hal baru yang aku bisa belajar di sini sekarang. Jadi jangan takut untuk embrace the unknown. It's gonna be a great adventure, okay? Last but not least, aku akan membacakan satu Bible verse buat kalian sebagai pengingat. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12. Samuel membangun Ebenezer sebagai penanda atau pengingat Tuhan telah menyertai mereka. Nah, ini boleh kita lakukan. Kita harus mengingat masa indah kita, kebaikan Tuhan, bahkan masa sulit yang kita sudah bisa lalui bersama dengan Tuhan. Supaya kita tidak lagi ragu menghadapi hari esok. Supaya kita lebih berani explore. I know banyak challenge, tapi aku yakin dan percaya ketika kita melakukan semua hal sebaik mungkin dan menyerahkannya ke Tuhan, maka semuanya eventually ya, mungkin gak langsung, akan baik-baik saja. Ingatlah berkat dan pertolongan Tuhan, sekalipun di masa-masa yang tidak menentu. Oke guys, jadi itu pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Have a great adventure ahead. God bless you. Sama-sama kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sermon hari ini. Tuhan, kami percaya
Tuhan yang menyertai kami dahulu akan menyertai kami hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak-Mu tidak lagi mau menjadi anak Tuhan yang takut, yang hidupnya tidak bergairah, tapi kami mau menyongsong hari esok dengan penuh harapan karena kami yakin dan percaya the best is yet to come. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Oke guys, selamat circle. God bless you.